Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan jendela reading. Temanya adalah ketika seseorang mengingatmu, apa yang dia pikirkan, seperti apa. Nanti kita lihat ya. Ini jendela reading bisa resonance beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video-video aku. Oke, itu aja, kita mulai. Ketika seseorang mengingatmu, sebentar lagi akan menuju bulan Agustus next week. Apa aja yang udah kalian lakukan di bulan Juli ini? Coba hal-hal yang belum kalian lakukanlah itu ya. Hal-hal yang bikin happy, hal-hal yang bikin stres harus dilakuin juga supaya stresnya bisa lepas gitu loh. Karena sesuatu tuh kalau didiamin aja nggak akan selesai guys. Jadi lebih baik diselesaikan ya. Ya mau kerjaan, mau masalah, mau urusan sama orang, lebih baik sampai akhir gitu ya. Ketika dia mengingatmu, dia ini siapa ya? Dia tuh sebenarnya nggak mau lepasin kamu. Orang ini tahu sih kedepannya dia akan kehilangan kamu. Bukan kedepannya ya, kayaknya mungkin kalian udah renggang atau apa. Jadi beberapa kali tuh dia memang udah merasakan kamu nggak ada, dia hampa, kesepian, kehilangan, kosong gitu ya. Beberapa kali tuh dia udah merasakan itu, tapi momen klimaksnya tuh yang momen puncaknya itu dia ngerasa kayak wah kayaknya dia akan selamanya kehilangan kamu. Tapi sebenarnya dia nggak mau lepasin. Kenapa dia nggak mau lepasin ya? Dia memakan waktu yang lama untuk berpikir juga aku lihat. Tapi kebanyakan dari mereka kayak udah nggak mau ya kontekan sama kamu ya. Dia takut ketika masih kontekan nanti dikira dia kasih harapan ke kamu, nanti dia pergi datang, kamu nggak move on, kamu berharap ke dia, sedangkan dia nggak bisa kasih kepastian, nggak bisa kasih closure di hubungan ini. Mereka sadar udah menyakiti kamu, udah bikin kamu sedih juga, terluka. Kalian sebenarnya sama-sama menginginkan sih, ada ketertarikan juga. Tapi dia belum siap deh. Kalau hubungannya lebih lanjut. Ketika dekat sama kamu happy, kamu juga nggak memaksa dia harus menjadi seperti apa yang kamu inginkan. Kamu ngebebasin dia juga. Tapi sayangnya dia nggak yakin sama hubungan ini loh. Mungkin yang dia lakukan cuma komunikasi, cari-cari kamu. Tapi mungkin belum ada effort yang benar-benar kelihatan banget ya. Menurut kalian, seseorang nyari kamu itu ngechat terus-terusan itu effort bukan sih? Kan kemarin aku ada nanya klien. Kamu lihat nggak dia ada effortnya? Ya paling effort ngechat doang sih. Menurut aku ngechat itu bukan effort guys, itu bare minimum yang memang ya kalau lo mau sama gue ya lo chat gue, cari gue gitu. Itu kayak hal kecil sih kalau chat, karena teman kalian juga bisa ngechat, ibu kalian, ayah kalian, siapapun juga bisa ngechat. Jadi menurut aku chat itu bukan effort ya. Sekalipun dia seseorang yang susah membuka hati buat lawan jenis, introvert, atau ya menurut kamu susah buat dia ngechat seseorang, itu bukan effort sih menurut aku. Effort itu sesuatu yang seseorang lakukan yang ada hal-hal yang dia korbankan, nah itu baru effort ya, entah materi, waktu, tenaga, nah itu baru effort. Kalau cuma ngechat kayaknya enggak deh, kecuali dia beli HP
khusus gitu loh buat chatan sama kamu, karena susah mungkin buat chatan sama kamu atau apa. Nah itu barulah kita bisa bilang itu effort. Ketika dia mengingatmu, kehadiran kamu tuh berarti buat dia sebenarnya. Dia lumayan cukup berpikir ini hubungannya mau dilanjutkan atau enggak, mau diperjuangkan atau enggak. Dia sempat kok mikirin itu sebenarnya. Tapi setiap dia mikirin kamu, hati dia tuh kayak nggak tenang, nggak enak. Sayangnya mereka juga fokus sama karir ya, pencapaian-pencapaian. Ya mungkin beberapa mereka lagi ada hal-hal yang mereka mau capai. Jadi mereka juga nggak mikirin relationship banget. Ketika kamu menjauh, dia pasrah aja karena ya udahlah gitu. Mungkin kamu nggak mau atau memang dianya juga males buat effort lebih. Karena sebenarnya juga itu ya, mungkin fokusnya di karir. Jadi apapun yang terjadi sama relationship ya udah, dia kayak nothing tulus aja. Kalau menurut aku, kalau seseorang nothing tulus tuh sebenarnya mungkin dia nggak seserius itu ya, atau nggak menginginkan itu sih. Ya karena kalau pengen banget ya effort lah, ya nggak sih? Masa ya udah gitu aja. Saat dia mengingat kamu, dia kangen sih sama kamu. Entah dianya kangen atau pas lagi kangen ya dia ingat gitu sama kamu. Tapi dia juga kayak harus tegas. Dia yang diamin kamu, dia yang pergi, dia yang menghindar, dia yang cuek. Masa tiba-tiba dia cari kamu lagi gitu kan? Itu kayak gak mungkin. Mau taruh di mana muka saya gitu ya. Dia yang pergi, dia juga yang datang kan kayak gak mungkin gitu ya. Beberapa kali ada rasa kesepian sih. Kesepian, lonely aja gitu. Tapi untuk ngechat kamu dengan alasan kesepian tuh kayak nggak mungkin. Egonya mereka sih lumayan tinggi ya. Ada mereka yang mau minta maaf ya. Minta maaf karena menutup akses ada. Minta maaf karena nggak respon kamu, nggak bales chat kamu, atau nggak komunikasi dengan benar juga ada. Ada yang berusaha membatasi diri dari kamu ketika mereka memang benar-benar mau move on, mau selesain hubungan ini. Kenapa? Karena ketika mereka takutnya masih komunikasi, nanti kamunya jadi berharap. Itu sih yang ditakutin kayaknya. Orang ini sedih sih, aku lihatnya ya. Sedih, galau, kesepian, sendirian gitu. Kesepiannya itu kayak sendirian sebenarnya. Kayak no one can help gitu. Ya kayak sendirian aja, sedih sendiri. Entah butuh seseorang atau memang lagi ada masalah, tapi kayak sedih aja. Dia berusaha untuk gak cari tahu tentang kamu deh kayaknya. Karena ketika dia mencari tahu, nanti dia makin sakit hati. Sakit hati karena gak bisa bersama, sakit hati karena sedih juga udah mengecewakan kamu. Tapi ada juga sih yang ketika kepoin kamu, ngeliat kamu happy, dia juga happy. Ingat banget masa-masa kalian pernah intens itu. Kalian mungkin sering chatan atau teleponan ya. Tapi banyak juga yang kira kamu udah gak mau sih sama dia. Kayak udah males ya. Kecewa atau capek mungkin. Lebih ke capek deh kayaknya. Ketika seseorang mengingat kamu, sebenarnya mereka ini masih sering flashback sih tentang kamu. Yang sering flashback itu yang sengaja memang gak kasih closure atau menghindar dari kamu. Itu dia khawatir sih kalau kamu tuh sedih, sakit hati, gak bisa move on atau belum bangkit. Takutnya kamu sedih terpuruk gitu, mereka mikirnya.
dan kamu sendirian gitu, nggak punya siapa-siapa atau belum cari orang baru. Itu sih yang mereka takutin. Karena beberapa mereka tahu kamu tuh bucin ke dia dan kayak you need apa ya, kamu perlu waktu yang lama untuk move on dari dia. Apa ya, dia kegeeran atau apa ya, tapi dia tahu sih kamu kayak tulus ke dia, makanya dia takut kalau kamu lama move on dari dia. Bukan berarti mereka itu udah move on, tapi mereka kan realistis ya, bisa aja mereka belum move on tapi mereka mengalihkan pikiran mereka itu ke hal lain daripada mikirin kamu atau mikirin percintaan. Masih suka flashback, galau, tapi takut juga sih cari kamu, takutnya kamu marah, masih marah. Tapi masih mau denger sih kabar-kabar dari kamu itu, entah dari siapa, entah dia dengar sendiri atau mutual friends kalian. Dia senang sih kalau kamu happy sebenarnya, dan mereka bilang kalau kalian tuh layak buat happy. Ada juga yang bilang kayak, ya kamu cari yang lebih baik lah gitu, cari yang bisa membahagiakan kamu, bukan dia yang banyak bingungnya. Nah, hubungan kalian juga udah berakhir kayaknya ya. Ketika berakhir itu kayak langsung menjauh dua-duanya. Ada yang menjauh karena tersakiti, ada yang menjauh karena ego. Ya udah disakitin ya ngapain lagi, masih deket-deket gitu. Ya kalau udah disakitin, udah salah satunya menjauh, berarti lo gak mau sama gue gitu. Ya kan, itu kalian sih sebenarnya yang ngomong kayak gitu. Karena kebanyakan mereka yang menjauh. Kalau deket-deket aja atau masih komunikasi sih sebenarnya mereka nggak masalah. Tapi takutnya ketika masih komunikasi, dia takut dibilang PHP aja sih. Masih mau deket tapi nggak ada kejelasan. Nah, mereka takut dibilang kayak gitu. Mereka udah mikir ya kayak kamu males, benci, dan udah anggap mereka itu masa lalu. Mereka sebenarnya kayak masih apa ya, mereka tuh sekarang banyak diam sih, kayak takut salah ngomong. Dan memang beberapa kayak lebih pengen tenangin diri juga sih. Akhir-akhir ini nggak tenang mentalnya. Mereka berharap kamu dapat yang terbaik sih setelah sama mereka itu. Ya iya dong, harusnya ya. Ketika seseorang mengingatmu, ketika seseorang mengingatmu, banyak sih mereka yang berubah karena perkataan dari kamu tuh terngiang-ngiang ya di kepalanya. Entah mereka salah atau kamu pengen mereka tuh berubah. Tapi ada yang berubah ketika udah enggak sama kamu malah. Sayangnya ya, berubahnya ketika udah enggak sama kamu. Tapi dari situ dia kayak banyak pelajaran dan hikmah yang dia ambil. Akhirnya mereka berpikir atau berubah menjadi lebih dewasa. Oh ternyata hal ini tuh baik buat mereka. Akhirnya mereka berubah. Ada yang dalam cinta segitiga juga nih. Yang dalam cinta segitiga sih kalau mereka udah punya pasangan awalnya, ini sebenarnya penyakit aja sih. Jadi ketika udah nggak sama kamu, kalau kamu jadi selingkuhannya, tapi nggak tahu ya siapa yang jadi selingkuhan di sini, siapa yang berselingkuh aku juga nggak tahu. Nah, dia akan menganggap oh ya udah kamu sakit hati, tapi ketika dia udah move on dari kamu, bisa juga dia cari yang lain lagi, mangsa yang lain lagi, dan akhirnya akan terjerat cinta segitiga lagi. Seperti pepatah yang orang bilang kalau selingkuh itu penyakit dan akan tetap seperti itu, berulang lagi, katanya ya, bukan kata aku. Tapi dia pengen nunjukin kalau dia baik-baik aja sih, walaupun kalian udah berjauhan. Dan ada yang bilang ya kamu merubah dia jadi lebih baik juga. Ada mereka yang memang lagi fokus sama karir sih, pencapaian, finansial juga. Dan ketika mereka ingat sama kamu, mereka lebih sering ngomongin kamu ke teman-teman sekelilingnya. Ngebahas kamu lah.
Ada sih yang suka kepo-kepoin kamu, liatin kamu, mungkin kamu bikin status apa atau posting apa. Kamu sama dia kayak udah berjauhan sih. Sebenarnya kamu sama dia sama-sama masih kepo, aku lihat. Tapi mereka ini kebanyakan tipe yang dominan ya. Mereka nggak suka yang diatur-atur juga sebenarnya. Atau mereka memang nggak suka hubungan yang ada komitmen. Jadi di sini kebanyakan masih mau bebas. Suka-suka dia aja gitu. Mungkin banyak yang hubungan tanpa status juga ya. Akhir-akhir ini banyak yang lagi stres dan ada yang mengurangi sih untuk kepoin kamu, karena semakin kepo nanti makin stres. Takut juga kayak misalnya kamu pasang sesuatu, posting sesuatu terus ini nyindir dia, nanti dia malah jadi stres. Tapi mereka bersyukur sih ketika dekat sama kamu itu kamu benar-benar support mereka banget, mendukung dalam hal apapun. Jadi mereka kayak ini ya, punya supporter, full support dari kamu. Kayak kamu tuh menganggap mereka tuh kayak keluarga, saking pedulinya. Mungkin udah nggak sejalan juga ya sekarang sama kamu. Visi misi kalian juga beda. Ada deh mereka yang setelah putus atau berjauhan sama kamu, mereka langsung fokusnya itu ke karir ya, berubah haluan. Jadi kayak udah menutup diri dan gak mau buka-buka hati sama lawan jenis. Iya, mikirin karir, finansial banget gitu. Jika seseorang mengingat kamu. Atau mungkin kalau mereka punya hutang juga ingat ya. Mereka punya hutang sama kamu. Ingat aja sih, tapi gak tahu nih. Bayar, kepikiran gak buat bayar? Terus pada komen, aduh diingetin lagi deh utang dia. Iya guys, sorry ya guys ya. Ketika seseorang mengingat kamu, ada yang sadar, kok dia bisa ya suka sama kamu, jatuh cinta sama kamu. Padahal dia tipe yang sulit buat falling in love. Dan tanpa dia sadari, dia sering overthinking kamu juga. Banyak mereka yang malah ngajak kamu ngedate, for the first time ngedate, dan approach kamu duluan. Itu juga di luar ekspektasi dia yang ternyata dia suka dan jatuh cinta sama kamu. Iya kan, tuh ada missing you, memang kangen sih sebenarnya. Atau jangan-jangan ada mereka yang mau kembali datang atau memberi kabar, want to date, missing you, and make new memories mungkin. Ya coba kalian cek energi dia makin dekat atau makin jauh. Karena di sini sebenarnya energinya mirroring. Kalau kamu cek, dia juga cuek. Mungkin dia menganggap kamu udah gak mau sama dia, atau kamu udah mau melupakan dia. Jadi dia mau ganggu juga malu kan, takut kan. Lagi-lagi aku bilang mereka itu pride dan egonya tuh tinggi. Mereka introspeksi kok, bukan gak introspeksi. Tapi sayangnya banyak yang berubah ketika udah menjauh dari kamu gitu. Banyak mereka yang agak insecure dan merasa gak pantas, gak layak buat kamu. Nah kan, fear and ego issues. Kan aku bilang mereka kayak ada rasa takut atau insecure, nggak sepede itu buat deket sama kamu. Tapi mereka juga ada rasa ini cemburu kalau kamu udah deket sama yang lain. Kebanyakan sih mereka ini menyimpan perasaan yang cukup lama sama kamu, entah deketnya cuma sebentar atau jadiannya cuma sebentar, tapi di hati mereka tuh ada kamu sih sebenarnya. Dan rasa tertarik mereka tuh bukan cuma di perasaan aja, tapi fisik, sexual attraction, atau ada beberapa yang suka juga sama kamu yang menarik gitu.
Ada yang masih kepikiran kamu tuh, thinking about you. Yang masih mikirin lumayan lama juga, walaupun hubungannya udah kandas dari kapan tahu. Tapi dia sadar ya, hubungan ini juga kalau dijalanin nggak meyakinkan. Jadi buat apa buang-buang waktu kamu? Ya dia mikirin kamu juga sih, takut waktu kamu sayang dihabiskan buat hubungan yang tidak jelas ini. Menurut mereka, ketika mereka menjauh atau mengakhiri hubungan ini adalah pilihan yang tepat untuk kamu sama dia. Jadi dia mencoba untuk tidak egois, mikirin kamu juga. Walaupun ujung-ujungnya mungkin dia yang disalahin atau dia yang dijudge sama kamu. Ya dia berharap juga kamu hidupnya happy, lebih happy. Ada beberapa yang sadar kayak mereka tuh toxic dan kamu gak happy sama mereka. Jadi mereka berharap kamu bahagia lah. Ada sih yang kayak pengen memperbaiki hubungan, tapi ini mungkin lebih ke gak mau musuhan aja kali. Mau berteman atau bersahabat. Gak harus balikan hubungannya tuh pacaran atau ini apa, balikan. Iya. Jadi bingung mau ngomong apa ya kan ya, ujung-ujungnya kartu-kartunya yang dari awal aku udah ngomongin ya, seseorang yang berubah, bertransformasi, mereka kayak ini apa, reborn, kayak lahir kembali, kayak udah banyak sih mereka yang kurang lebih tuh kayak transformasi, berubah fisik, mindset, gaya hidupnya, kayak pengen ini new fase di hidup mereka, menjadi seseorang yang baru. Oke, itu aja, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Jadi ya mereka itu tadi kebaca juga ya tentang energinya. Jadi kalau kamu ngerasa kenapa dia begini, dia begitu, nah itulah tadi ya penjelasannya. Ya semoga resonate sih. Ada zodiak Aries, Scorpio, Cancer, Leo, Virgo, Gemini, Capricorn, dan Libra. G, Y, R, L, B, P, C, Q, F, Z, O, U, dan A. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching. Don't forget stay positive with your mind and soul. Bye.